Underwater, you can't breathe. Oke, selanjutnya Mas, tadi kan udah nih bagian organisasi. Pernah ikut UKM apa sih Mas? Dulu KMB. UKM band? Nah, karena zaman SMA ngeband. Ngeband? Sampai sekarang jangan lupa band. Ya, jadi kalau zaman SMA ngeband dulu terbatas kan, nggak Iya. bisa beli-beli barang. Nah, jadi memang kayak orang pada umumnya. Begitu udah kerja, udah punya ini sendiri, ternyata penghasilan sendiri, ternyata oh ya boleh juga nambah-nambah koleksi gitu. Dulu tuh nama bandnya apa tuh Mas? UKM band? Saya ingat gak Mas? Gak ingat. Benar-benar Dulu tuh pernah dulu bawainnya Muse. Oh, Muse bawainnya 311. Nah, Oke. Berarti belum sempat bikin album atau Nah. lagu itu? belum sempet karena dulu memang nggak ya ini ya nggak terlalu banyak waktu juga buat latihan. Terus di UKM bandnya juga kita sebenarnya dia nggak terlalu aktif karena saya juga ada di himpunan, ada di mana, dan menurut saya sih ya udah ini tandanya sekarang mungkin ngebandnya nggak bisa dikejar. Nah tapi saya punya band di luar yang pada tahun-tahun 2004 itu ya kita rekaman bikin 5 lagu. 5 lagu? 5 lagu. Cuma kan zaman dulu belum ada Spotify ya. Jadi nggak ada media yang buat sebar. Nggak ada, jadi kita beneran masih cetak CD. Iya sih. Terus nggak ada media untuk langsung ngedengerin ke orang, Iya. ya kan? Streaming belum ada. Belum ada. dulu, YouTube kan? pun ya baru ini Iya. kan belum ada. Dan itu bener-bener wah gokil nih, kita 5 lagu dan kita ikut kompilasi band di Bandung. Dan kalau di peringkat itu dari orang yang nyeleksi kita urutan 2, band terbaik urutan 2-nya. Sebandung? Ya di kompilasi itu. Oh, kompilasi. Nah, tadi kan himpunan DPM, UKM band, kuliah, manage waktunya gimana Mas? Ada satu lagi, Apa tuh? DKM, Apa tuh? Dewan Kesejahteraan Masjid. Oh, anak band tapi Islami ya. Iya. Nah itu gimana tuh cara? Tapi sebenarnya kalau di DKM itu banyak kan bantu nyiapin sound system buat sholat, kotak amal, Oke. gitu. Jadi nggak terlalu ya? kayak Rohis, bukan. Oke. Jadi lebih banyak ke jemputin penceramah kayak bulan puasa. Tiap hari bulan puasa tuh yang jemput penceramah naik motor atau mobil tuh saya. Oh, oke. Jadi Itu fleksibel ya. tiba. Nah kalau bagi waktu antara ya kegiatan organisasi sama ya kuliah atau tugas itu gimana? nggak terlalu sulit sih ya. Intinya pada saat kita ada tugas kuliah ya kita harus fokus. Pada saat dikasih tugas untuk tugas besar dulu ya istilahnya kalau dia. Jadi biasanya di ujung sesi kuliah praktikum, setelah semester yang mau selesai kita dikasih tugas besar. Nah itu biasanya kelompok. Ya udah, jadi pada saat tugas besar itu ya fokus ngerjain tugas besar. Nah sementara yang organisasi di gimana dulu? Organisasi tetap jalan Tetap juga, jalan? tetap jalan juga. Jadi Karena nggak di pending dulu nggak? nggak bisa. Nggak bisa. Jadi ini memang itu yang membuat kita jadi biasa multitasking ya. Iya sih. Multitasking dan nggak gampang excuse. Terus ada manajemen deadline ya. Manajemen deadline. Iya, jadi kalau misalkan ya ini harus selesai ini ya, sementara yang lain juga selesai ya udah ini gimana caranya dua-duanya jalan. Pernah nggak sih Mas kayak selama organisasi ngalamin ya mungkin ada yang nanya kayak rapat dalam waktu yang sama, pernah nggak ngalamin rapat organisasi gitu waktunya sama gitu? Ya pasti ada lah kalau dengan saya sih. Ada. Itu gimana sih kalau misalkan itu? Ya kalau dulu ya ini aja sih paling nyusul ya. Nyusul ya? Sholat dulu. Izin dulu ya kayak gitu ya. Gitu aja. Nah terus organisasi udah. Sekarang bagian tentang kehidupan kampus kuliahnya. Dosen-dosennya tuh tadi kan disiplin, muda-muda. Nah proses menuju tingkat akhir
Itu seperti apa? Punya kan ya orang anak teknik kan ya, waduh susah nih teknik nih. Ya manajemen juga susah. Manajemen susah. Nah, teknik nggak boleh GR paling susah gitu. Nggak boleh main GR. Oke. Jadi ya menurut saya sih itu sesuai kapasitasnya aja ya. Yang penting kan tahu mau misalkan mau bikin tugas akhir itu apa. Terus gak usah yang rumit-rumit. Gak usah rumit-rumit. Jadi malah kalau saya itu start dari belakang, dari ujung. Start dari belakang. Nah, gimana? Dari kesimpulan. Oke. Jadi bikin tugas akhirnya itu dari kesimpulan. Jadi saya mau kesimpulannya gini. Nah, terus baru nyicil ke atasnya. Metodenya gimana, terus analisisnya gimana, naik lagi ke atas sampai ke dasar teorinya. Jadi akhirnya bisa fokus selesai. Nah, dan itu sampai sekarang ngerjain tugas selalu begitu saya. Kesimpulan. Jadi kayak saya, misalkan kita punya tugas dari bos, pening pasti kan, aduh, kapan mulainya gitu kan. Akhirnya supaya nggak takut untuk memulai. Karena kalau buka dari halaman 1, itu kalau saya ya, buka dari halaman 1, itu buat buka ke halaman 3 aja bisa lama. Kenapa tuh? Kayak, nanti deh, aduh belum deh gitu kan. Iya sih. Tapi kalau bukanya dari bawah, karena apa yang ditulis di bawah, itu berkaitan dengan atas. Oke. Nah jadi ngecek tuh gampang. Dari bawah. Apa yang dituliskan di bawah itu pastinya harus nyambung dengan di atas ya. Harus kita ciptakan dulu di atas kalau konteksnya bikin tugas akhir. Ya udah, jadi atasnya jadi keisi. Nah di atas yang udah ini, atasnya lagi apa? Ya keisi lagi kan. Oh iya, tadi di atasnya gue tulis ini. Terus nanti ke atasnya lagi, oh di atasnya gue tulis ini sampai ke dasar teorinya gitu kan. Tapi terkadang sampai judulnya dapat tuh judul. Bisa jadi judulnya terupdate. Tapi terkadang kayak ini kita dari bawah kesimpulan, ada sebagian orang ya bahkan pendahuluan pun ya susah berboro kesimpulan gitu sebenarnya. Ya itu kadang-kadang cuma ini aja, cuma belum clear sebenarnya apa yang harus ditulis di tiap-tiap bagian itu. Misalkan pendahuluan, ya itu kan sebenarnya jangan sampai kita salah nulis tempat, latar belakang, nulis tujuan. Ya nyambung juga. Nyambung. Pokoknya latar belakang itu ya murni masalah. Udah itu yang dikuatin, ini masalah banget nih. Kalau nggak ada tugas akhir kita, masalah ini akan tetap ada di dunia gitu kan. Iya. Nah terus nih, banyak mindset orang STT adalah sekolah kedinasan. Orang yang masuk STT langsung masuk kerja di Telkom. Benar atau tidak? Iya itu ya. Padahal kedinasan itu cuma 2 tahun. Kedinasan 2 tahun Cuma 2 angkatan. Tapi legendanya hidup gitu. Angkatan berapa terakhir Mas? Angkatan terakhirnya kedinasan itu 92. Nah, jadi cuma 91 dan 92 yang udah itu doang. Dinas udah itu. Enggak ada lagi. Enggak ada lagi. Tapi mindsetnya sampai sekarang gitu. Iya, karena dulu memang sampai banyak yang membatalkan universitas negeri, terus milih masuk STT Telkom karena dijamin ikatan dinas dan punya kurikulum yang spesifik untuk dunia telekomunikasi. Berarti ya bisa dibilang Mas Ari ini nggak kebagian ya, nggak kebagian jauh banget ya kedinasan gitu. Karena saya kuliah 2003, yang ikatan dinas terakhir 92. Jauh banget. Jadi itu kayak udah hampir berapa tahun ya? Ya 11 tahun. 11 tahun baru ya udah lepas lah. Udah 11 tahun dari ikatan dinas. Berarti itu kalau misalkan ikatan dinas itu emang udah langsung masuk ke Telkom? Iya kalau ikatan dinas sih ya, karena kan kuliahnya gratis. Iya, malah dikasih uang jajan. Nah, karena duit udah keluar, ya dia diikat dong, bener ya? Kan namanya ikatan. Gak bisa. Namanya juga ikatan dinas. Iya benar diikat. Karena udah dapet duit ya, lu jangan kemana-mana. Lu udah investasi gua. Gitu. Tapi waktu itu seleksinya emang susah banget ya masuk SNT itu. Iya susah. Sampai ya sebenarnya banyak juga yang nggak diterima juga banyak. Teman-teman dulu itu kan sebenarnya saya dulu cuma ikut 3 seleksi. SPMB SPMB kalau dulu zaman saya namanya.
seleksi penerimaan mahasiswa baru. Saya jadi ikutnya tuh negeri, STAN sama STT Telkom. Nah negerinya saya diterima di Brawijaya. Brau. Nah STAN-nya saya nggak diterima. Terus diterima di STT. Nah yaudah akhirnya kata orang tua, ya udah Bandung deket kan, nggak jauh banget, ya udah akhirnya saya pilih yang STT. Jadi emang sebenarnya enak ya dulu kayak langsung ikatan dinas gitu, langsung masuk ya ke Telkom kerjanya gitu. Dan itu minimal berapa kalau misalkan udah ikatan dinas gitu kerja di Telkom? Wah kurang tahu, tapi mungkin sekitar 2N+1 ya biasanya. 2N+1. Jadi N-nya tuh masa kuliah. Misalkan kuliahnya 3 tahun, ya tanya 7 tahun. 7 tahun. Nah, habis itu baru boleh keluar. Kalau ikatan dinas tuh biasanya gitu. Selama 7 tahun itu nggak boleh keluar. Oke. Nah sekarang tadi dinas sudah. Nah kalau misalkan banyak nih teman-teman yang teknik ini kayak galau gitu. Terus galau sih, lebih kayak mikirkan, ini gue kalau misalkan lulus dari teknik, sebenarnya passion gue nggak di sini gitu. Passion gue tuh, ya boro-boro gitu kayak ngoding gitu, malah nggak ngerti gitu. Algoritma pun banyak yang, ya udah pas ujian ya sebisanya aja gitu kan, jadi nggak fokus lah kasarnya gitu. Nah dari Mas Hafiz sendiri nih, untuk teman-teman yang punya kayak problem kayak gitu tuh kayak gimana sih Mas? Bagusnya sebelum lulus sempetin belajar. Sebelum lulus sempetin belajar, ambil kursus coding. Gak apa-apa, ambil aja coding yang paling sederhana. Jadi karena harus bisa mempertanggungjawabkan gelarnya kan. Iya sih. Iya. Bener. Yang bisa. Sayang banget gitu kan, udah ini terus nanti pas itu, tapi saya nggak bisa coding ya. Padahal yang bisa coding itu dicari banget sekarang. Karena kan sekarang banyak startup, banyak tech company yang butuh lulusan informatika atau lulusan yang bisa programming ya. Ya dari berbagai macam jurusan lah, tapi bisa programming, coding gitu ya. Nah tapi untuk teman-teman yang punya mindset, ya udah yang penting gua lulus gitu. Nanti gue lulus aja dulu, soal kesana ya nanti aja. Tapi terkadang mereka tuh bingung kayak, passion gue di mana sebenarnya gitu. Iya. Agak bingung juga mereka juga. Malah nanti misalnya kerja nih, malah nggak lurus sama ininya, sama jurusannya gitu. Ya kalau nggak lurus sama jurusan tuh di Indonesia udah biasa. Udah biasa karena lapangan pekerjaan di Indonesia itu belum seluas landscape yang ada di negara-negara yang lebih duluan maju. Jadi kayak misalkan di negara luar itu orang yang belajar tentang bahasa primata itu ada pekerjaannya gitu loh. Bahasa primata? Iya, misalkan sampai sedetail itu ada. Sementara di Indonesia kan dianggapnya lo dapat jurusan buangan lo gitu. Ya kayak anak perpustakaan gitu kan. Ada kan jurusan perpustakaan kan. Ya kalau di luar negeri mulia loh. Iya benar. Nah, jadi beneran di respect ini keprofesian gitu. Sementara di Indonesia lu mau jaga perpus, ya kan gitu kan. Mindset orang Indonesia terkadang iya kayak gitu. Nah itu yang akhirnya membuat banyak orang tua yang maksain anaknya masuk ke jurusan populer, ya kan. Misalkan udah teknik informatika aja, lagi ngetren. Dia milih jurusan yang ingat tren, padahal passion dia bukan di situ ya. Tapi untuk teman-teman yang udah terlanjur gitu Mas, udah terlanjur ya kalau anak informatika harus ngerti dulu dia matematikanya bagus atau enggak gitu. Karena itu kan sebenarnya cabang dari ilmu matematika. Nah sama kayak elektro, itu cabang dari fisika. Nah sebenarnya kalau memang dari awal niatnya bukan eksak, ya harusnya sih mending masuknya sekalian jurusan sosial. Sekalian. Nah, jadi jangan juga ada mindset
jurusan IPA lebih bagus dari jurusan sosial. Itu sih mindsetnya salah sebenarnya. Salah, dan mindset zaman dulu begitu. Iya benar, zaman kayak gitu. Karena ada superioritas orang-orang yang di bidang eksak ngerasa dia lebih hebat. Nah, padahal sebenarnya ya sosial kalau ditekunin ya tetap bisa tetap bisa jadi orang hebat juga gitu loh. Sekarang banyak kayak misalkan riset tentang teknologi riset teknologi itu pasti ada orang antropologi. Iya. Karena yang ngerti manusia itu orang antropologi. Pasti ada orang sosiologi. Buat ngerti ini ilmu sosial di kemasyarakatan gitu, tatanan sosial. Iya. Ini jadi emang nggak salah ya, nggak ada yang salah ya gitu. Jadi tergantung apa ya, kemampuan sendiri sebenarnya. Dan kayak terkadang orang kayak itu lebih mandang gengsi mungkin ya. Iya, makanya yang penting itu kuliah yang penting itu bukan kuliahnya, tapi yang penting skillnya. Jadi misalkan sekarang sosiologi atau antropologi ya udah itu jadiin skill. Karena siapapun yang punya skill bakal kepake terus. Apapun itu bakal bisa survive. Bisa bekerja sendiri gitu. Nah, sekarang gimana sih misalkan transisi antara gue udah lulus kuliah menuju kerja gitu. Otomatis kan ya membiasakan diri dulu ya kayak. Kebanyakan orang tuh yang susah tuh untuk gimana sih transisi yang paling baik tuh ke dunia kerja gitu. Iya. Nah itu yang penting kita itu ini aja kali ya, kalau memang masuk ke dunia kerja misalkan di perusahaan segala macam itu kan pasti ada hierarki, ada organisasi gitu ya. Tapi bukan berarti untuk membuat kita itu kecuali di militer. Nah, tapi kalau misalkan di swasta intinya peluang berkembang itu ada. Yang penting kalau kita pertama kali masuk di dunia kerja ya harus adaptif dan harus bisa memuaskan pengguna kita gitulah kalau kasarnya. Iya, karena kayak sekarang itu kita bukan kayak zaman dulu yang mindsetnya itu pokoknya gua kerja di sini sampai 30 tahun lagi ya, enggak. Jadi jangan. Iya, nah, jadi kejar aja terus jenjang karir, enggak usah terlalu ambil pusing masalah gua harus di sini terus, enggak. Ya kan, karena itu tadi, karena semuanya itu juga balik lagi ke pengembangan diri kita masing-masing kan. Yang penting sih kalau di dunia kerja itu ya kita udah datang dengan skill ya, dengan kapasitas gitu. Jadi kalau bosnya minta sesuatu yang untuk dikerjakan, kita bisa catch up gitu ya. Dan pasti kan dilihat lagi dulu kuliahnya jurusan apa nih kan gitu ya. Iya, pasti di challenge pasti. Emang lu ini emang bisa lo ya gitu. Jadi ya intinya harus disiapkan dulu ya skillnya. Walaupun misalkan ya skillnya belum levelnya belum tinggi, yang penting dasarnya pun udah terkuasai. Iya. Oke. Nah terakhir Mas, kasih ujangan dong Mas. Kasih ujangan sama penonton, penonton video yang pertama kita ini. Kadang nih sekarang nih masalahnya kasusnya adalah banyak yang lagi skripsi semester akhir gitu. Kadang mager, malah kayak ya udah lama mager ya akhirnya kerjain. Ada yang semester tengah-tengah nih, kayaknya gue salah jurusan deh. Salah jurusan, jadi kayak mau lanjutin jadi mikir gitu. Malah yaudah gue buka bisnis aja deh. Akhirnya kuliahnya selesai. Ada yang lulus, malah bingung mau kemana, passionnya pun dia belum nemu kayak gitu. Boleh kasih ujangan?
Wah itu ini ya, apa banyak banget case-nya ya. Case-nya banyak banget. Yang pertama kalau misalkan udah tinggal skripsi, ya saya tuh dulu akhirnya punya kesimpulan kalau skripsi itu urusan mau nggak mau, mau atau enggak, itu aja ya. Mau selesai atau enggak, bukan bisa nggak bisa. Karena semuanya itu bisa kita adjust. Misalkan di ide awal kita pertama ternyata terlalu ambisius. Wah ternyata malah nggak ketemu ininya titik akhirnya. Kayak tadi saya sempat singgung di awal, ada konsep mulai dari belakang. Kita bikin dulu kesimpulannya, ya nebak dulu kesimpulannya apa, poinnya, terus naik ke bab sebelum kesimpulan ya analisis, terus naik lagi ke bab sebelumnya. Jadi supaya kita bisa dapetin yang kita mau sesuai dengan kesimpulan. Nah itu penting. Nah udah itu mau nggak mau. Jadi skripsi urusan mau atau tidak mau. Bukan bisa atau tidak bisa, karena semuanya pasti bisa. Asal mau. Nah terus yang case kedua. Bisnis. Iya tengah-tengah tuh udah merasa kayaknya gue salah jurusan deh. Kayak udah nikmatin. Ya udah nyerah sendiri. Iya. Nah jadi kadang itu ini ya, misalkan memang ada di tengah-tengah terus hilang semangat. Nah sebenarnya coba ambil yang ini aja dulu, jadiin kuliah itu metode penempaan diri untuk membentuk karakter. Nah salah satu karakter yang nggak bagus itu adalah orang yang sering quitter, yang belum kerjaan belum selesai nyerah. Gampang menyerah. Nah itu jangan sampai dengan misalkan kita malas dikit terus berhenti. Nah itu nanti takutnya di hal-hal lain, termasuk yang misalkan tadi bilang, males nih kuliah, gue mau bisnis aja. Nanti di bisnisnya juga gitu. Iya sih. Belum sukses nih bisnisnya, udah gue keluar aja. Ganti lagi ya. Ternyata bisnisnya udah 3 tahun, kuliahnya udah jalan 3 tahun, 6 tahun. Terus tiba-tiba gue pengen kuliah tapi udah ketuaan. Terus nyari lagi, akhirnya ngulang lagi kuliah dari awal. Akhirnya kan waktunya sia-sia. Jadi sebenarnya tipsnya kalau tengah-tengah itu udah agak malas apa segala macem, udah jadiin aja itu semacam pembuktian kita terhadap komitmen untuk menyelesaikan sesuatu. Ya kan. Nah, jadi pokoknya apapun yang kita mulai harus kita selesaikan. Mau hasilnya bagaimanapun. Makanya saya respect, kadang-kadang ada yang cerita, wah saya lulus mas tapi IPK-nya 2,5, 2,2. Yang penting lulus. Tapi tetap kita respect. Karena dia mau nyelesain kan. Nah, gitu. Jadi ambil itu sebagai tantangan. Nah kalau misalkan yang ketiga itu apa? Passion. Mau lulus nih? Iya. Nggak tahu sih seperti apa gitu, bingung. Nah pokoknya gini aja, kalau misalkan ngerasa kuliah bukan passionnya, balik lagi yang tadi pertama, jangan gampang menyerah. Anggap aja acting aja sedang menjalani kuliah seperti anak-anak yang bisa nyelesain kuliah sampai selesai. Sambil kembangin passionnya. Kan banyak anak teknik yang ternyata sekarang malah sukses di bidang seni. Ya kan, kayak misalkan kemarin saya baru tahu ya, misalkan kayak mungkin kayak ini ya, Triawan Munaf gitu. Bapaknya Selina dulu kan musisi. Tapi kita udah tahu dia ternyata lulusan ITB. Enggak pernah terbayang. Iya. Jadi kuliahnya selesai. Tapi selesai ya? Atau selesai. Jadi intinya passion itu ya udah jadikan itu hal yang kita jalanin
dengan sungguh-sungguh. Okay. Oh, my heart is running.